Bagaimana Kabarnya. Presiden Prabowo Subianto tadi menyambut kedatangannya dengan melakukan pelukan hangat, kemudian juga satu mobil. Eh, Bagaimana tapi makna kedekatan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menurut Anda? Ya itu tulus sih, kalau saya melihatnya mereka berdua memang sangat-sangat dekat secara pribadi. Dan yaitu bagaimana juga Presiden Prabowo bisa memanfaatkan kedatangan Presiden atau Raja Jordania? Saya sih merasanya wajib kalau mau ada follow up, di dalam ruangan pertemuan itu ada orang-orang yang memang punya kewajiban menurunkannya menjadi komitmen lanjutan. Jadi level menteri dan bahkan dirjen-dirjen ya di kementerian-kementerian terkait itu harus duduk bersama dan mencatat, kemudian tahu follow up-nya apa. Kalau pertemuannya itu hanya berdua saja, itu boleh dikatakan sulit lah. Siapa yang kemudian mencatat apa yang disepakati atau sudut pandang apa yang dipertemukan dalam pertemuan tertutup tersebut. Nah, Mbak Dina ini kan juga Menhan Syafri Syamsuddin membocorkan soal salah satu agenda pertemuannya ini adalah membahas misi perdamaian di Gaza. Bagaimana kedekatan kedua negara akan bisa berdampak juga untuk perdamaian di Gaza atau kemerdekaan Palestina? Konteks terbaru itu adalah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump sedang memaksakan satu resolusi baru di Dewan Keamanan PBB, di mana akan dibentuk atau Amerika Serikat minta didukung terbentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump. Minta diberi waktu sampai tahun 2027 menjadi pemerintah transisi di Gaza. Ini jelas satu yang paling dekat. Dan ini sudah ramai ya di luar sana bicara soal ini. Sekarang posisi Indonesia seperti apa, posisi Yordan seperti apa. Tentu kita nggak bisa melepaskan kenyataan bahwa situasi di Gaza sama sekali belum kondusif meskipun sudah ada teriakan untuk ceasefire ya kemarin ya, gencatan senjata. Nggak berhasil kan intinya. Dan Yordan sudah mencatat ada puluhan orang yang luka-luka tambahan gelombang ke-14 sejak Gaza itu pecah perang ya. Jadi artinya situasinya sama sekali belum kondusif. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi akrab dari segi pribadi tentu harus kita turunkan menjadi sesuatu yang bisa berbuah nyata dalam situasi di mana penolakan-penolakan dari Israel ini masih sangat tinggi ya terhadap inisiatif perdamaian apapun. Bahkan dari pihak Amerika Serikat sendiri, jenderalnya kan sudah ada pemberitaan juga yang mengatakan mereka sangat merasa tidak pasti bahwa rencana Trump itu sebenarnya bisa membuahkan hasil. Oke, Mbak Dina, nanti kita bahas lagi, tapi kita sama-sama sedang melihat ini adalah visual iring-iringan sudah tiba di area Monumen Nasional atau Monas. Nantinya dari sini kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein akan dikawal oleh pasukan berkuda menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Jaraknya tidak jauh karena hanya seberang-seberangan, tapi ini menjadi salah satu kebiasaan baru dari Presiden Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan kenegaraan ataupun kunjungan dari kepala negara. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein tadi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, disambut secara hangat dan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di bawah tangga pesawat Raja Jordania. Kita lihat sama-sama iring-iringan kemudian diikuti oleh pasukan berkuda. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein dan Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan yang sama, kendaraan berplat Jordan, dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju ke area Istana Kepresidenan Jakarta. Kendaraan kenegaraan yang diiringi oleh pasukan berkuda menjadi rangkaian yang selalu dilakukan ketika Presiden Prabowo Subianto akan menerima tamu kenegaraan.
Hari ini agendanya adalah menerima kunjungan kenegaraan dari Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein. Informasi terakhir, agenda di Istana Kepresidenan Jakarta akan diawali dengan pertemuan bilateral, kemudian kemungkinan juga akan dilanjutkan dengan tete-a-tete atau pertemuan empat mata, dan malam nanti akan dilanjutkan juga dengan agenda jamuan makan malam. Kita sapa lagi Mbak Dina. Mbak Dina masih bersama kami ya? Mbak Dina masih bisa dengar suara Cindy di studio, Mbak Dina? Masih Oke. bisa. Ya. Mbak Dina, ini kan juga sebenarnya memang menjadi rangkaian yang biasa dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu dengan adanya sambutan yang begitu meriah ketika ada tamu kenegaraan yang hadir. Apa yang bisa kita lihat sebenarnya dari upacara yang dilakukan oleh Presiden ini? Jadi saya lihat ada banyak sekali pasukan berkuda yang diturunkan ya. Dan kedua orang ini sama-sama gemar berkuda. Mereka berdua juga sama-sama punya latar belakang militer, sekolahnya bareng. Dulu di Inggris juga, waktu kuliah sekolah militer di Amerika juga mereka bareng. Jadi bisa dibayangkan mereka berdua itu punya sejarah hubungan personal yang sangat-sangat dekat. Mungkin kalau kita semua mungkin membayangkan bahwa menjadi pimpinan itu hanya yang indah-indah aja gitu ya. Saya yakin sebenarnya mereka juga punya rasa sendiri, mungkin ketersendirian yang bisa di-share hanya di antara mereka. Jadi itu sebabnya mereka dekat satu sama lain. Tadi soal mobil berdua itu sebenarnya kan itu melanggar protokol ya. Pada dasarnya kan mereka harus dipisah karena urusan perlindungannya dari pihak negara host itu juga ada aturannya sendiri, tapi mungkin ini lagi ngetren karena di kejadian sebelumnya Presiden Donald Trump kan juga mengajak Putin satu mobil waktu di Alaska kan, jadi ini ada tren baru mungkin. Dan ini juga kan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Jordania ya Mbak Dina? Hormat senjata! Halt!
Senjata! Hold! Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Bisa kita baca juga sebagai apakah akan ada kerjasama di sektor-sektor mana saja. Nah, kalau dari beberapa menteri yang tadi kita sama-sama lihat, ada CEO Danantara, ada Mendikti, ini juga memang sebelumnya dalam kunjungan terakhir Presiden Prabowo Subianto ke Jordania, salah satu kerjasama yang penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh kedua pemimpin negara ini adalah di bidang pendidikan. Saat ini kedua pemimpin negara sudah memasuki area Istana Merdeka Jakarta di ruang kredensial. Tamu negara biasanya juga akan menandatangani buku tamu di ruang kredensial ini. Setelah sebelumnya tadi disambut di halaman Istana Merdeka Jakarta dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali, menandakan kedatangan seorang kepala negara, kemudian lagu kebangsaan dari kedua negara. Tampaknya setelah ini keduanya akan melakukan pertemuan bilateral
kehadiran Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein di Jakarta. Sejauh ini agendanya terpusat di Istana Merdeka Jakarta, diterima langsung oleh Presiden. Kita hanya berdua. Tekon.